Silakan duduk di sana. Silakan duduk semua. Terima kasih, Roy. Sebelumnya boleh saya tahu namanya siapa dan tanggal lahirnya? Nama saya tanggal Dengan lahir 03 12 1992. 3 10 16. Bingung nggak lo? Jadi sebenarnya di sini kamu nomornya 52 ya? Iya, Baik. Jadi sebenarnya rumahnya ini saya nggak tahu kenapa punya perasaan nggak enak sama sekali berhubungan dengan rumah. Dengan rumah. Oke, Ya. kamu kenapa milih Icat sebagai partisipan kita? Kalau dilihat dari angkanya semuanya jelek ya. Jadi saya memilih Icat secara random dan saya merasakan kasus-kasus yang sangat fatal dan sangat unik dan merugikan itu juga bisa jadi inspirasi buat pemirsa di rumah juga bagaimana cara mengatasi gitu. Iya, Nah, sang Icat ini nih gak sengaja saya pilih itu berdasarkan intuisi saya, kayaknya saya pengen bahas nih orang nih tangannya karena ada sesuatu hantu kayak energi gaib gitu lah, energi hantu, arwah gentayangan dan roh-roh penasaran seperti itu. Iya. Selama ini Mas Icat pernah nggak berurusan dengan hal-hal mistis, hal-hal gaib gitu? kalau selama saya hidup belum pernah sih sama sekali, tapi semenjak saya menempati rumah itu, saya baru pertama kali ada pengalaman bersama makhluk-makhluk seperti itulah. Tadi saya sebutin nomor berapa? 52. 52. 52. Ini rumah kamu kan? Iya, Apa rumah om atau rumah? sebenarnya itu rumah pemberian dari tante saya, Mas Roy. Jadi itu saya punya keluarga dulu lumayan mapan lah dibilang, lumayan kaya raya, hasil kerja keras bapak saya. Tapi semenjak almarhum meninggal, bapak saya meninggal sekitar 5 tahun lalu karena penyakit komplikasi, kami sekeluarga jadi jatuh miskin. Ibu saya menjanda dan saya sebagai tulang punggung keluarga, anak sulung harus kerja keras banting tulang. Tante merasa kasihan kepada kami sekeluarga. Jadi dengan rasa terima kasihnya dia, soalnya waktu itu selama ayah saya hidup, waktu tante saya baru berkeluarga, itu mereka masih susah, dibilang masih kurang mampu. Terus ayah saya membantu keluarga tante dengan kekayaannya, dibantu keluarga tante sampai tante sekarang punya suami yang mapan juga. Om saya mapan sekarang. Jadi pemberian rumah ini sebagai rasa terima kasih. Jadi Mas Icat Iya. mendapatkan rumah dari Tante, tantenya iya. sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Iya benar. Karena selama ini hidupnya dibantu oleh keluarga ya Mas Icat. Iya benar Mas Bayu. Nah terus masalahnya di mana? Masalahnya sekarang setelah rumah itu udah saya sempat tempatin dari 2015-an lah. Nggak lama sih, saya merasa nggak nyaman sama rumah itu. Apa yang bikin gak nyaman? Selama 1,5 tahun saya tempatin, banyak kejadian-kejadian aneh masih yang saya alami. Misalnya? Seperti waktu saya beraktivitas, saya lagi nonton TV, lagi makan, lagi masak di dapur, itu ada yang mengganggu, ada yang Iya. ngikutin gitu. Tapi pas saya ngelihat sekeliling, kok nggak ada orang, kayak ada yang ngejar-ngejar saya gitu. Ada yang Ada suara langkah iya, kaki. langkah kaki betul pas lagi tidur. Terus kalau tengah malam badan saya suka merasa panas gitu, padahal AC dinyalain. Ini rumahnya Mas Icat ini berhantu, Roy. Iya, kalau dilihat dari ini ya saya hitung-hitung, akhirnya angka 1. Dan ini rumahnya sebenarnya berhantu loh. Iya, saya ngerasa gitu sih. Haunted house yang lebih ini loh. Jadi di situ saya melihat
nggak cuma satu arwah gentayangan. Jadi roh penasaran. Kamu nggak tahu itu rumah bekas bunuh diri? Nggak tahu, Mas Roy. Soalnya pas dikasih dari tante itu rumah udah keadaan rapih, udah terawat, udah ada penjaganya juga, pembantunya dikasih juga. Dalam penglihatan batin saya melihat di sini dari angka-angka ini nih ya, dihitungin semuanya. Saya ngelihat di sini ada chandelier gitu ya. Maksudnya tuh apa Lampu kristal, lampu ruang tamu, ruang makan, chandelier gitu. Ada. Di Ada. tengah, di ruang tamu. Di ruang tamu Iya. chandelier. Dan di arah situ sebenarnya saya ngelihat ada karpet warna merah, iya kan? Iya, Dan warna merah, dan ada lukisan kayak semacam lukisan padi gitu loh. Kayak lukisan padi Iya. di bagian living, di bagian ruang tamu. Nah, di bagian situ juga menyeramkan ternyata. Saya melihat bentuk-bentuk aneh yang saya gambar. Menurut saya, kalau si Icat nggak betah, punya pilihan bukan? Kenapa nggak pindah kalau emang sudah nggak nyaman? Iya, Mas. sebenarnya saya dan ibu saya sekeluarga ada rumah juga, rumah kecil Nah terus? di daerah kawasan Jakarta. Cuma karena rumah dari pemberian tante ini besar juga kan lumayan, dan dia tante bilang jangan sampai kosong, harus ditempati. Dia kasih petua gitu. Jadi karena kami nggak enak kalau udah dikasih secara cuma-cuma, ya udah kita tempati. Tapi tantenya Mas Icat nggak pernah punya pengalaman atau mungkin cerita dia diganggu atau mungkin memang dulu rumahnya pernah dijadikan tempat bunuh diri atau apa gitu. Kalau saya cerita tentang rumah ini, pasti dia nggak pernah percaya, Mas Bayu. Dia nggak pernah mau percaya kalau rumah itu berhantu, ada setannya gitu banyak. Dia nggak pernah mau percaya karena dia orangnya benar-benar realistis banget gitu. Jadi dia bilang semua omong kosong. Kenapa kamu gambar pocong, Roy? Saya melihat pocong di rumah dia. Pertama saya baru masuk di living room. Saya masuk ruangan tengah, kemudian ada lukisan, dan saya masuk lagi di bagian situ tuh ada kamar utama di bagian bawah. Lantai pertama ada kasur, nggak tahu itu kayak nggak pernah ditinggalin atau seperti apa. Kasurnya agak sedikit. Saya begitu masuk ke dalam kamarnya tuh kayak bau spray yang belum dibersihin. Kayak bau apa ya? Bau kamar. Bau apa? Bau apak Sudah gitu lama lama ditempatin. Iya, sudah lama belum ditempati. Dan itu saya merasakan dan saya melihat spray warna biru. Iya betul, warna biru-biru tua. Ini aneh loh rumahnya. Menurut saya rumah ini berhantu. Ini rumahnya angker. Rumahnya angker sekali. Bener-bener angker sekali, bener.